A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil alil alim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini, detik ini di bulan Syawal, insya Allah sudah hari ke 9. Oh, 9. 9 ya. Semoga saja apa yang sudah kita dapati dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan Ramadan ini betul-betul menjadikan kita hamba yang bisa meraih kefitrahan kembali dengan dosa-dosa yang terampuni, dengan amalan-amalan yang diterima, dan semoga doa-doa yang makbulan, agar kapan saja Allah mengendaki kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Fa insyaallah sampai dengan kita ini yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat dan sunnah Rasulullah, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh semua orang ingin hidupnya sejahtera di buminya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ingin hidup tenang, senantiasa bersanding kedamaian, berkah, penuh dengan kebaikan. Karena itulah Allah sudah katakan, dengan apa supaya tenang itu? Ala bidzikrillah. Selalu ingat Allah akan menjadikan tatmainul qulub. Ya. Hati akan menjadi tenang. Dan kemudian karena Allah sudah memberikan segala-galanya kepada kita, kadang-kadang tanpa diminta pun kebaikan yang kita inginkan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu Maha Adil, yang hakim seadil-adilnya, yang Maha memberi dan juga mengabulkan doa-doa kita. Tapi selaku hamba ini kadang-kadang kita banyak yang lupa, ya. Jadi kita hanya datang hanya saat kita butuh saja, saat istilahnya dalam keadaan terdesak itu, begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak sekali manusia yang kemudian malah enggan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, merentang jarak itu, ya, dengan bermalas-malasan. Kalau mendirikan sholat pun qamu kusala. Dan inilah yang diharapkan dengan pertemuan pada pagi hari ini, ya. Kami mengajak panjenengan dan diri saya sendiri terutama adalah jangan sampai kita ini menjadi hamba Ramadan. Istilahnya hanya berbaik-baik saja di bulan Ramadan, tapi setelah itu merentang jarak. Maka para pendengar sekalian, janganlah sampai kendur. Bahkan diharapkan adalah lebih baik lagi. Karena pada hakikatnya
yang namanya sekarang ini setelah Ramadan, bulan pembakaran, pembersihan diri dari dosa, kemudian diikuti bulan Syawal, itu adalah peningkatan. Kalau dulu sudah betul-betul rajin membaca Al-Quran, terus giat ke masjid, kemudian jangan kemudian direntang jaraknya hanya datang Jumat saja, atau ngajinya juga hanya malam Jumat saja. Bahkan mungkin sampai saat ini ada yang belum dibuka lagi karena sudah khatam. Padahal Allah sudah memberikan kepada kita pesannya, firman-Nya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu dalam kebenaran. Para pendengar sekalian yang berbahagia, apalagi hampir semua dikerahkan tenaga dan pikiran kita di bulan Ramadan itu begitu gigihnya, jasmani dan rohani kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga sedekah yang rasanya tidak pernah berhenti. Maka itu kemudian jangan selesai, ya. Jadi yang diharapkan memang sumastaqamu, terus istiqomah di dalam ibadah setelah Ramadan ini. Maka para pendengar sekalian, sungguh tidak ada kata pensiun dalam ibadah. Menjadi hamba Allah tidak terhenti dengan berakhirnya Ramadan yang sudah sekarang di bulan Syawal ini. Puasanya saja juga sudah disyariatkan lagi, dilanjut dengan puasa Syawal, dilanjutkan juga lusa itu puasa Ayaumul Bid, puasa Qamariyah, ya. Jadi harus tetap wajib beribadah kepada Allah sampai kapanpun. Hanya satu yang dapat menghentikan, apa Mbak Mira, yaitu kematian. Pernah Hasan Al-Basri rahimahullah ini, ya, mengatakan bahwa innallaha lam yaj'al li'amalil mu'minin ajal dunal maut. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan atas amal seseorang mukmin itu batas selain kematian. Maka dia lanjutkan dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, summa qara'a wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu, yang dituangkan di dalam surat Al-Hijr ayat 99. Dengan demikian, para pendengar sekalian yang berbahagia, fa insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah-ibadah yang telah dilakukan di bulan Ramadan yang lalu, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, bersedekah, hendaknya terus dijaga, jangan terputus. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus tanpa putus. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahabbul a'mali ilallahi wamhu wa inqala. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu meskipun hanya sedikit. Dan Allah yang kita sanjung, kita sembah, kita agungkan di bulan Ramadan, tentu saja tidak boleh ada bedanya dengan pelaksanaan yang kita lakukan di luar bulan Ramadan.
Jadi kita harus tetap berhati-hati, termasuk diri kami pribadi ini, dan mengajak seluruh keluarga jangan hanya beribadah semata-mata khusus terbaik di bulan Ramadan saja. Setelah itu selesai. Nah, pernah juga seorang soleh mengatakan bahwa sebuah kaum yang hanya beribadah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh dalam beramal, tapi kemudian kalau sudah Ramadan berakhir, mereka meninggalkan beramal, maka itulah yang dikatakan Rasulullah kepada sahabatnya itu, bi'sal qaumun la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya bulan Ramadan saja. Astaghfirullahaladzim, summa na'udzubillah min dzalik. Karena itulah para pendengar sekalian, jangan sampai kita membuat jarak atau merentang kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus terus kita istiqomahkan. Bagaimana kita menegakkan sholat kita terus menerus dengan kualitas yang sama sebagaimana di bulan Ramadan. Juga bacaan-bacaan Al-Quran kita yang begitu dengan asik, indah, maksudnya kita baca. Jangan sampai kemudian Al-Quran itu ditata kembali di dalam lemari dengan rapi, ya, dengan mengatakan sampai jumpa di Ramadan berikutnya. Bukan begitu. Bahwa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya tentu saja sungguh-sungguh di dalam beribadah sepanjang umur. Maka itulah sampai diabadikan oleh Mas Bimbo itu kan, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Maksudnya kalau sesuai dengan Al-Baqarah 186 tadi, bahwa sungguh Allah mendekat. Kalau kita memang mendekat, kalau kita menjauh, ya terasa merentang jarak, ya kan. Akan ada jarak yang jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sungguh sangat membahayakan dan merugikan diri kita, yang kita takutkan, kita khawatirkan di saat kita merentang jarak itulah kemudian Allah memanggil kita. Sungguh sia-sia, rugilah apa yang kita lakukan selama ini. Karena itulah terus berusaha mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tetap sumastaqomu, tetap mempertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, sambil terus mohon agar apa yang kita lakukan kebaikan ini tidak akan putus sampai dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ramadan berikutnya dalam keadaan yang diupayakan seoptimal mungkin, lebih baik lagi. Fa insyaallah itulah yang betul-betul akhir yang baik. Begitulah para pendengar sekalian, karena itulah pada kesempatan yang baik inilah selama ini pertemuan kita lewat udara, tapi tetap kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga puasa kita diterima dan kita bisa membersihkan jiwa dan hati kita menjadi tenang. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kefakiran ilmu kami. Semoga kita sekali lagi tergolong hamba-hamba yang abdan syakura, yang pandai bersyukur.